Warga NU rusak karena ulah dari para oknum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi warga NU tidak bisa disalah-salahkan. Kok enak saja menyalahkan warga NU, katanya merusak NU. Yang namanya warga itu mau ngomong apa saja bebas, terserah. Namanya orang awam. Pengurus besar Nahdlatul Ulama lah yang harus introspeksi diri. Mengapa yang sudah dikasih amanah oleh Allah untuk menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi mengapa tidak mengurusi umat? Yang diurusi dirinya mereka masing-masing, mengurusi politik, mengurus bisnis, mengurus apa-apa. Padahal NU ini kan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mengurusi warga ahli sunnah wal jamaah, membentengi umat dari akidah-akidah yang menyesatkan, membentengi umat ahli sunnah wal jamaah dari amaliyah-amaliyah yang disirik-sirikan, yang dibid'ah-bid'ahkan. Tetapi mengapa pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya sibuk ngurus politik, hanya sibuk ngurus bisnis, hanya sibuk pencitraan, kemudian menyalah-nyalahkan warga? Tidak bisa. Yang namanya warga kok disalahkan? Nah, kitalah yang sebagai pengurus yang tidak becus. Kita sudah dikasih amanah, tapi kita tidak menjalankan amanah itu sesuai dengan semestinya. Inilah yang harus menjadi PR. Sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini akan bisa duduk bersama sejajar dengan pemerintah RI. Lalu mengapa PBNU sampai saat ini belum pernah punya program yang bekerja sama dengan pemerintah untuk dijalankan setiap ranting, setiap desa? Cobalah kalau seandainya PBNU memiliki program khusus yang bergandengan dengan pemerintah. Yang menjalankan program siapa? PBNU. Yang mendanai siapa? Pemerintah. Ini insya Allah bisa. Jadi PBNU itu jika tidak segera membuat program khusus di setiap ranting ini adalah kepengurusan setingkat desa. Dan insya Allah pengurusan NU itu hampir seluruh Indonesia ada kepengurusan rantingnya. Hanya ada beberapa saja yang belum ada ranting. Tetapi rata-rata nih mayoritas hampir di setiap daerah ada kepengurusan ranting di setiap desa. Nah, PBNU harus segera membuat program khusus yang bekerja sama dengan pemerintah, dijalankan untuk mengajarkan dalil-dalil hujjah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini harus disebarkan, diajarkan setiap ranting, setiap desa. Maka warga NU dipastikan akan segera tergerus. Kalau memang PBNU tidak segera membuat program khusus, warga NU akan tergerus habis, oleh ajaran-ajaran faham yang lain. Seperti ini ajaran Wahabi yang sangat masif sekali. Wahabi dakwahnya baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, menggunakan Roja TV, Radio Roja, menggunakan dakwah media dakwah di mana saja dipakai oleh Wahabi. Dan juga ada pergerakan Syiah. Syiah ini rata-rata para Habib Alwi yang mambu Syiah. Sebenarnya pas masalah polemik Habib Alwi ini kan dengan Wahabi aslinya. Jadi Wahabi dan Syiah. Wahabi menuduh para Habib Alwi sebagai penyebar paham Syiah. Nah, masalah Wahabi dan Syiah, tetapi karena para Habib Alwi itu dilindungi oleh NU, sehingga NU lah yang diserang mati-matian oleh Wahabi. Nah, belum lagi nih ajaran-ajaran sekulerisme, ajaran liberalisme dan komunisme yang dibawa oleh anak-anak muda intelektual, para cendekiawan muda yang ilmu dasar agamanya, akidah Islamnya ini belum kuat, belum mendalam. Biasanya mereka akan mengikuti paham sekulerisme, paham liberalisme dan komunisme. Mereka menganggap ajaran-ajaran seperti itu yang modern. Yang modern, sedangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala An-Nahdliyah itu ya ajaran kuno, tradisional yang enggak mengikuti zaman dan seterusnya. Oleh sebab itulah ini PBNU harus segera membuat program bekerja sama dengan pemerintah. Yang menjalankan siapa? NU. Yang mendanai siapa? Ya pemerintah. Dan insya Allah pemerintah tidak akan menolak. Kan PBNU ini kan sejajar dengan pemerintah RI.
Jadi PBNU itu di pusat itu seperti pemerintah RI di pusat. Kemudian setiap provinsi itu kan ada gubernur, wakil gubernur. NU memiliki jajaran kepengurusan tingkat wilayah. Tingkat wilayah namanya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU. Di setiap kabupaten dan kota ada kabupaten, ada bupati, ada wali kota. NU punya pengurus cabang. Pengurus cabangnya lengkap. Di setiap kecamatan ada Pak Camat, NU punya MWC. Di setiap desa ranting NU punya namanya PC, pengurus ranting, PR ranting. Dan ini kepengurusan NU dengan pemerintah sudah sejajar. Mulai dari bahkan RT, pengurus anak ranting nih, PAR ya, pengurus anak ranting. Itu ada. Nah, kalau PBNU mengadakan program bekerjasama dengan pemerintah, kemudian pemerintah menunjuk dari Kementerian A, Kementerian B, seterusnya, insya Allah program ini akan kuat. Dan saat ini ingat nih, saat ini juga mulai bangkit lagi ajaran filsafat kedaerahan. Jadi mulai ajaran-ajaran dari Timur Tengah, contoh Wahabi. Wahabi ini kan adopsi dari Timur Tengah ke Arab-Araban. Kemudian para Habib Alwi juga Timur Tengah ke Yaman-Yamanan ini. Kemudian ada lagi yang ke Barat-Baratan, sekularisme, liberalisme. Kemudian ada lagi yang ke Rusia, ke Cina, komunisme. Dan ada lagi nih bangkit filsafat kedaerahan, ajaran kuno nenek moyang nih, seperti Kapitayan, kemudian Kejawen, dan beberapa aliran Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini bercabang-cabang alirannya, ya, walaupun namanya satu Sunda Wiwitan, tapi ternyata banyak sekali cabangnya. Nah, ini sudah mulai masif. Serta aliran kebatinan, ini aliran kebatinan ini yang mengaku sebagai ajaran tasawuf untuk ma'rifatullah, namun tidak paham ajaran agama Islam. Ini ajaran-ajaran seperti ini, Masya Allah, sudah mulai masif. Belum lagi ajaran seperti, mohon maaf, LDII, Islam Jamaah itu, ya, LDI. Kemudian ada ajaran lagi Ahmadiyah, ada ajaran lagi yang sudah punya bendera-bendera, itu banyak sekali. Nah, kalau PBNU hanya ngurusi politik, hanya ngurusi bisnis, tidak mengurus umat, yang membentengi umat dari berbagai macam bahaya, maka ya bisa dipastikanlah warga NU lah yang akan tergerus. Kemudian ada warga NU yang menjadi warga NU, namanya orang NU, warga NU. Ada yang ngomong begini begitu, kemudian disalahkan oleh beberapa oknum pengurus PBNU, katanya warga NU lah yang merusak NU. Ya tidak bisa, yang merusak NU itu adalah para oknum-oknum pengurus itu sendiri. Kalau pengurusnya ini bisa memahami tentang kewajiban tugasnya, insya Allah warga NU akan menjadi terbina. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.